Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Halo teman. halo teman-teman. Oke, halo semuanya. Halo Yunabes, Yunatif kali ini akan bahas tentang kreativitas di lingkungan Kaimunan. So, bagaimana pendapat mereka tentang kreativitas? Pernah nggak sih kamu dicap sebagai si paling aktivis? Pernah. Sering sih. Pernah dong. Pastinya dong, pernah dong. Pernah, ya itu dari teman-teman dekat sih biasanya. Wah, kalau itu sih, kalau di lingkungan Isaac tuh nggak pernah sih, karena Isaac tuh orangnya suportif banget. Tapi itu malah aku dengernya dari pihak Arsenal gitu. Pernah sih di tongkrongan. Mungkin secara fisik pernah gitu. Pernah. Aku mostly sering disebut orang sibuk sih daripada aktivis. Pernah sih bercanda-bercandaan teman. Si paling aktivis ya tentu itu kata-kata yang selalu terdengar di telinga saya. Sangat. Tidak, nggak pernah. Gimana sih rasanya saat dicap sebagai aktivis kampus? Kalau rasanya ya awal-awal seneng, terus makin ke ujung yang lain udah tenang-tenang, udah proposal, terus sekarang baru terasa dibilang aktivis kampus itu ternyata menyindir. Rasanya biasa aja sih, karena kan aktivis itu bisa dibilang orang yang berkecimpung di organisasi, dan saya juga berkecimpung di organisasi gitu kan. Itu memang yang pertama, alhamdulillah itu sangat bersyukur dan bangga gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa mengimplementasikan, kita bisa berkontribusi untuk orang banyak gitu. Nah, namun hari ini saya pastikan bahwasanya adalah saya bergerak atau kita beraktivitas itu hanya semata-mata untuk Allah SWT. Pastinya dicap si paling sibuk sih, apalagi ketika dihubungi, di telepon, di WA. Ini kok lama kali balasnya gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Jujur seneng. Biar aja ya. Jujur cukup seneng sih, karena sebagai aktivis aku mikirnya kayak kita sebagai mahasiswa yang paling produktif aja gitu. Sebenarnya ada suatu kebanggaan tersendiri. Biasa aja. We must be proud of ourselves because kalau misalnya kita dicap sebagai aktivis, kita harusnya bangga dong. Nanggapinnya sambil ketawa sih, tapi di keadaan yang happy itu dalam hati juga, wah ini punya peran nih, punya tanggung jawab supaya ngasih manfaat ke orang banyak. Mungkin itu salah satu hal kebanggaan juga tentunya, pastinya kita dipercaya atau dianggap oleh teman-teman kita sebagai seorang aktivis. Ada sedihnya, ada senangnya sih, cuman lebih ke sedih. Soalnya orang-orang lebih nganggap aku tuh kayak nggak peduli sama kuliah aku gitu, kayak terbengkalai kuliah. Waduh, pasti berat. Biasa aja sih. Kalau sesekali itu biasa aja dan nggak terlalu masalah. Tapi kalau terlalu sering itu kayak agak enak juga gitu jadi. Setuju atau tidak jika seorang aktivis identik dengan berpikir kreatif? Sangat setuju. Setuju sekali. Setuju, terutama kalau kita bernaung di organisasi kreatif. Setuju banget. Setuju banget. Setuju. Setuju juga sih. Yang selalu menyampaikan pendapatnya. Setuju sih. Ya, saya sangat setuju. Setuju Kak. Setuju nggak ya? Setuju sekali. Tentu sangat setuju. Setuju. Ya, sangat setuju sekali ya, karena memang seorang aktivis tentu dituntut untuk berinovasi dan yang terbaik untuk organisasi bahkan lingkungannya seperti itu. Seberapa penting sih sebuah kreativitas dalam sebuah organisasi? Penting banget, karena kalau nggak ada kreativitas, organisasi nggak jalan tuh. Kalau menurut saya kreativitas itu sangat penting ya. Apalagi di era globalisasi kita memerlukan kreativitas yang semakin meningkat. Karena kalau misalnya UKM itu stagnan aja di tingkat yang sama setiap tahunnya, maka UKM itu tidak dapat berkembang. Kreativitas salah satu wadah dan tonggak untuk sebuah organisasi untuk menjadi lebih maju ke depannya tentunya. Penting sekali sih. Kreativitas sangat penting. Dalam berkegiatan itu kreativitas itu adalah otaknya sebuah organisasi menurut aku. 100% setuju.
Kalau menurut saya sendiri pribadi sangat penting karena untuk mengembangkan organisasinya tentu perlu kreativitas. Sangat penting pastinya. Dan menurut saya kreativitas itu identikan dengan membuat atau menghasilkan ide baru atau inovasi. Penting banget. Ya jelas penting dong, karena ya organisasi itu ibaratnya sebuah sarana atau sebuah tempat di mana ya orang-orang di dalamnya must think creatively and innovatively, yang tentunya organisasi tersebut bisa berkembang sesuai zaman dan juga dinamis nantinya. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika dalam suatu organisasi begitu kita berpikir kreatif, maka suatu hal itu menjadi berwarna gitu. Nah, jadi di organisasi tidak melulu kita berbicara hanya mengenai apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju. Nah, untuk mencapai apa yang ingin kita tuju, pastinya kita memiliki suatu ide-ide atau gagasan agar orang-orang dalam organisasi itu tidak bosan ataupun bisa kita bilang ya tidak lelah gitu kan, lelahnya bisa hilang gitu. Penting banget. Sangat penting, Kak. Penting banget, karena kalau suatu organisasi itu nggak kreatif, organisasi itu nggak akan maju atau berkembang. Penting banget ya, apalagi sekarang kita sedang berada di uncertainty condition yang harus membuat kita tuh kayak berpikir kreatif, gimana sih kita tetap terus berjuang dan tetap terus aktif di kondisi seperti ini gitu. Apa hal terkreatif yang pernah kamu lakukan selama di organisasi? Hal terkreatif karena aku berkecimpungnya di dunia fotografi, dengan masuk di UKM Andala Sinematografi, aku mencoba berbagai genre foto, dan dengan itu aku juga bisa buka jasa foto dan ikut lomba-lomba yang skalanya nasional. Hal kreatif seperti ini ya, tetap menjalani kegiatan meskipun dengan keterbatasan pandemi. Salah satu kegiatannya yang pernah saya ciptakan di Perguruan Tinggi Universitas Andalas melalui kerjasama dan kolaborasi, yakni adalah BMT, Business Mentoring and Training untuk mahasiswa Universitas Andalas dalam bidang pelatihan bisnis. Banyak banget, saking banyaknya nggak bisa disebutin satu-satu. Yang paling kreatif menurut aku waktu transisi pandemi itu semua kegiatan konsepan itu berubah, dan itu ya kami susun konsep semua dari awal yang baru walaupun kegiatan yang sama tapi konsepnya berubah dan alhamdulillah berhasil. Melakukan banyak sekali brainstorming sama tim aku gitu kan untuk nge-break the stigma of Isaac. Mungkin kakak-kakak di sini bilang kalau misalnya Isaac tuh anaknya tuh nggak mau mingle ya atau berbaur. Nah itu kita selalu berusaha untuk break that stigma kalau misalnya Isaac itu sebenarnya orang-orang yang mingle dan ingin bermain bersama siapa aja. Itu sih sebagai role aku sebagai external relation. Gitu. Ya, berhubung di Mapalaunan kita dituntut untuk kreatif karena kita berkegiatan di alam bebas, berkaitan dengan hal kreatif yang telah saya lakukan. Mungkin selama di Mapalaunan pernah melaksanakan kegiatan pembangunan musola di Gunung Talang dan juga event Mapalaunan mountain running kompetisi yang berskala nasional. Hal terkreatif apa ya? Soalnya aku nggak bisa sombong ya. Atau mungkin emang ya kurang kreatif juga sih. Oke, saya dulu mantan dari Ketua Umum DPM KM Veterna, dan hal terkreatif yang pernah saya lakukan adalah saya membuka atau membuat sebuah agenda nasional, yaitu agenda talkshow aspiratif yang tidak pernah dibuat oleh DPM-DPM sebelumnya. Baik, mungkin untuk di organisasi saya sudah beberapa tahun, namun yang paling kreatif yang saya hadirkan adalah ketika pandemi di tahun 2021 kemarin, saya mengangkatkan sebuah diskusi online mengenai vaksin gitu. Jadi kami mengangkatkan satu acara yang sebelumnya itu belum pernah diangkatkan. Itu namanya itu pelatihan kewirausahaan. Hal terkreatif mungkin kalau dari pribadi yang belum pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, memberikan materi mendadak untuk 1.100 orang itu rasanya bagi saya kreatif sih. Hal terkreatif ya, hal terkreatif yang paling dirasakan ya ini jadi ketua umum. Soalnya saya harus memikirkan bagaimana mencari solusi membuat sebuah kegiatan yang tadinya semuanya offline menjadi online. Itu tantangannya sangat besar ya. Soalnya di UKM Pendekar ini adalah UKM yang bergerak di bidang bela diri. Jadi ya gimana sih membuatnya menjadi tetap kreatif, tetap bisa dilaksanakan, tetapi tidak menurunkan kualitas. Kalau dikasih skala 1 sampai 10,
Seberapa sih rank organisasi kamu dalam mewadahi kreativitas? Apa sih saran untuk UNAN dalam membangun iklim kreativitas dalam lingkungan mahasiswa? Saran aku sih ya yang pertama mungkin Unan bisa menyediakan sarana dan prasarana dulu untuk mendukung sisi kreatif dari mahasiswa. Yang kedua itu ya semua ide-ide kreatif dari mahasiswa itu diterima aja dulu. Toh semua hal-hal ide kreatif itu pada awalnya emang tidak semenarik itu, tapi setelah diterima dan dikembangkan bisa jadi hal-hal atau ide-ide yang awalnya tidak menarik bisa berkembang dan menjadi luar biasa. Sebenarnya lebih mengucapkan terima kasih aja sih ke UNAN, Kak, karena dengan seperti kakak dan abang sekarang saat ini kan itu juga udah membangun iklim kreatif di UNAN. Sebelumnya itu kan nggak ada gitu, jadi UNAN sejauh ini sudah mewadahi dengan baik mahasiswa dan mahasiswinya untuk lebih berkreatif. Mungkin catatan aja untuk teman-teman yang lain, ayo tiru dong kakak dan abang di sini gitu, lebih kreatif gitu, lebih produktif gitu, jangan cuma rebahan aja. Kalau saran sebenarnya nggak banyak ya, yang jelas harus fasilitas sebelum menjadikan mahasiswa ini kreatif tuh ada gitu, jadi ada sarana mereka untuk berkembang, itu aja sih. Selebihnya udah jalan lancar. Mendukung penuh atau mensupport penuh dari orang-orang yang ingin maju atau menginovatif atau memiliki ide-ide gitu. Nah, jangan dipatahkan idenya. Kita lihat dulu idenya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kalau misalnya itu bagus, ya maybe kan gas aja gitu. Ya, untuk saran universitas, bahwasanya memang kita sebagai anak-anak milenial atau pemuda milenial saat ini tentu harus bisa terintegrasi dengan zaman yang modern saat ini, apalagi 5.0 ya. Jadi kita harus bisa berakselerasi, harus bisa bersama dengan zaman atau bisa lebih dahulu dengan zaman seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tentu kami dari MPM Kemunan sangat menunjang nih kegiatan yang dibuat oleh Inatif, karena dengan hal ini tentu bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa kedepannya, apalagi di lingkungan Universitas Andalas. Semoga kedepannya bisa lebih mewadahi UKM-UKM di Universitas Andalas agar lebih maju dan berkembang untuk kedepannya. Kedepannya bisa lebih memfasilitasi lagi, terutama untuk UKM-UKM kreatif kayak Andalas Sinematografi ini. Terutama di kayak perkameraan kita, karena alat-alat untuk organisasi kreatif itu tentunya nggak murah ya kan. Dan soal pendanaan di berbagai acara kita, karena untuk membuat acara nasional atau yang lebih tinggi lagi itu juga butuh dana yang gede. Semoga dipermudah aja untuk urusan-urusan yang kayak gitu ke depan. Kalau berbicara tentang UKM, kami harap sih ada treatment yang lebih baik lagi gitu dari UNAN. Kalau bisa saya lebih spesifik lagi, mungkin dalam kreativitas kami membutuhkan tempat dan waktu yang tidak dibalas batasi. Ya, mungkin saran untuk UNAN selalu support kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berbau kreativitas dan jangan membatasi ke kreativitas mahasiswa, karena ketika mahasiswa dibatasi kreativitasnya tidak dapat keluar. Nah, sekarang itu adalah dimana zamannya kita tuh bukan lagi berkompetisi kayak mana yang paling hebat satu sama lain, tapi sekarang tuh zamannya kita tuh berkolaborasi. Jadi besar nih harapan aku untuk UNAN tuh ngewadahin kayak kolaborasi-kolaborasi di antara program-program yang dimiliki setiap UKM dan Hima atau BEM, dan menciptakan banyak sekali peluang untuk mahasiswa UNAN. Oke, saran aku ada dua. Pertama, untuk pimpinan kampus, dukung terus nih semua kegiatan-kegiatan dari UKMF dan UKM-UKM di UNAN, karena tentunya banyak pemikiran luar biasa dari mereka. Dan tentunya untuk masyarakat UNAN-nya gitu. Jadi kegiatannya banyak, jangan takut untuk ikutin, jangan hanya fokus kuliah, banyak kegiatan luar biasa.
Harapannya untuk Universitas Andalas lebih peduli dan lebih aktif lagi untuk membudidayakan kepada mahasiswa untuk lebih kreatif lagi tentunya melalui berbagai event, kebijakan, dan peraturan Universitas Andalas. Oke, saran untuk UNAN kedepannya untuk terus mewadahi kreativitas mahasiswa, menerima beberapa usulan-usulan yang akan kami ajukan untuk kreativitas masing-masing UKM. Ya, saran untuk UNAN dalam membangun iklim kreativitas untuk mahasiswa, tentu UNAN harus menyiapkan wadah dan tempat yang lebih banyak lagi. Karena kita melihat minat bakat dan mahasiswa Universitas Andalas ini sangat beragam dan tentunya sangat banyak kebutuhan mahasiswa yang tentunya harus dipenuhi oleh UNAN. Mungkin itu sarannya. Oke, kalau dari saya sendiri ya saran yang paling harus ditingkatkan ya kegiatan di dalam UNAN sendiri gitu. Karena beberapa kegiatan yang dilakukan UKM-UKM lebih banyak terporos pada tingkat-tingkat tertentu seperti tingkat Sumatera Barat, tingkat nasional ataupun bahkan internasional. Jadi dia nggak membuat UNAN ini tidak membuat kegiatan yang skalanya UNAN saja. Sarannya mungkin untuk UNAN agar lebih mendukung kegiatan yang kami lakukan lah, karena kami adalah organisasi kesenian yang dimana kita susah latihan dari rumah. Sedangkan kita terpaksa di rumah, kan kita butuh latihan secara langsung, latihan yang tatap muka. Bukannya kami ingin bebas dalam situasi pandemi saat sekarang ini juga, tapi karena kami butuh wadah juga lah berkesenian. Biasanya kita latihan sampai jam 8 malam, sekarang dibatasi latihan sampai jam 4. Harapannya semoga kami diberi support dan dukungan walaupun situasi pandemi saat sekarang ini, tapi kami diberi wadah lah untuk berkesenian dan tidak terlalu dibatasi seperti saat sekarang ini. Kalau dari lingkungan mahasiswa, ini kan kita sedang transisi dari pandemi ke salah.